Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Sedangkan si Tuan Kuan ya tepar, dipaksa minum banyak banget kan. Nah, terus dibawa terus. Chang Pincen, turunkan aku. Kalau kau tidak menurunkan aku akan menceraikanmu. Terus akhirnya diturunin tuh. Pei-chen berkata, menghilang dan tidak mengangkat teleponku, lalu berani pergi minum dengan pria asing. Setelah ketemu, malah bilang ingin menceraikanku. Wang Xuewu, kau benar-benar membuatku kesal. Xuewu membalas, siapa suruh kau mencium wanita lain? Kau itu suamiku, jelas-jelas aku belum pernah menciummu. Dan seseorang malah mendahuluiku. Dan karena si Xuewu minum banyak, dia pun akhirnya tepar tuh. Lin Yanchang berkata, sebelumnya benar-benar sebagai wanita yang normal, dan sekarang berubah menjadi seperti serigala. Dan akhirnya mereka pun balik tuh. Jenderal Chiang, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Pei-chen merespon nih, baiklah, katakan aja apa yang ada di dalam pikiranmu. Aku sudah menebaknya sejak lama. Kau pasti mencariku, pasti bukan hanya untuk mengajak makan malam. Lian Chang merespon, aku benar-benar gak bisa menyembunyikan apapun darimu. Jadi begini, kami semua sudah tahu tentang kunjunganmu ke Jiangnan, dan bahkan beberapa keluarga di Jiangnan sudah menerima berita tersebut. Mereka semua memintaku untuk menemuimu. Aku ingin tahu apa kau bersedia untuk menunjukkan wajah. Kamu tahu aku gak suka tentang ketenaran dan hal-hal seperti itu. Tentu saja aku tahu, tapi semua orang memintamu untuk datang. Belum lagi gak ada salahnya untuk melihatnya. Salah satu penggemarmu adalah salah satu keluarga bangsawan di Jiangnan, telah memesan seluruh gedung Pai Wei untuk mengundangmu. Pei-chen merespon, baiklah, aku akan menerimanya kali ini, tapi tidak untuk lain waktu. Yang Chang melanjutkan, oke, sampai jumpa besok di gedung Pai Wei. Dan ini di gedung Pai Wei nih, kita lihat, ada baju, ada, waduh. Ini cewek yang di bandara coy, yang di bandara tuh loh. Dia berkata, Kakak Kun, apa kita melakukannya sekarang? Aku masih belum mandi. Terus tiba-tiba, permisi. Dateng si Pei-chen sama si Cao Chun. Dengan cepat mereka langsung langsung pakai baju. Oh ini Kun guys, si Kun loh. Kun berkata, tunggu, kalian berdua, berhenti. Kalian berdua, kalian gak boleh menceritakan apa yang sudah kalian lihat. Kalian berdua, hey, apa kalian dengar? Hey, itu siapa yang bicara? Hey, aku di sini. Hey, jangan merasa hebat karena tinggi. Aku juga bisa setinggi itu dengan sepatu tinggiku. Dan si cewek sadar tuh. Hey, itu kamu. Aku kenal kalian. Kau adalah bajingan yang ada di bandara kan? Kakak Kun, dialah orang yang kuceritakan padamu. Penipu di bandara berpura-pura menjadi hebat dengan memblokirmu. Ternyata setelah kami selidiki, itu karena Biro Kebudayaan. Dan dia mengambil kesempatan untuk menyentuh pantatku. Kau harus membalasnya untukku. Kun berkata, ternyata itu kau yang berani melakukan itu kepada penggemarku. Aku tidak akan melepaskanmu. Pengawal, keluar sekarang. Sudah melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Cong mata mereka berdua. Dan pria ini berani menyentuh pantat penggemarku. Beri dia potongan tangannya. Mengeluarkan mata. Gue ngomong gitu ya karena kasar banget kayaknya kalau misalnya yang tadi. Dan memotong dan
apalah gue nggak tahu. Gue takut kena kuning cok kalau terlalu kasar. Kemarin gue channel baru kena kuning sekali kemarin, udah gue delete videonya. Itulah, lanjut. Mencong mata dan memot tangan. Apa kau tahu kalau kejahatan penyerangan dengan sengaja bisa dihukum selama beberapa tahun? Kun membalas, hukum itu berlaku untuk orang biasa. Hukum tidak berlaku untukku. Aku adalah anggota keluarga Van yang sangat mulia. Dan hari ini keluarga kami mengundang seorang pemimpin militer yang sangat kuat. Jangankan mencong matamu, Kel. Gue pisah ya karena kasar banget. Jika aku membunmu pun tidak akan ada yang berani mengatakan apapun. Wah, kakak Kun, kau sangat tampan. Hei kalian, kenapa masih diam aja? Cepat, hajar mereka untukku. Dan mereka pun maju tuh. Baik, para pengawal dari Kun maju menyerang ke arah si Pei Chen. Pei Chen berkata, Cao Chun, lakukanlah pelan-pelan. Baik, komandan. Terus si Cao Chun langsung nih menghajar mereka dalam sekali gerakan. Dan melihat itu, si Kun kaget. Hah? Satu gerakan? Bagaimana mungkin? Kau jangan pukul aku. Jadilah bodyguardku. Berapa banyak dia membayarmu? Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Gimana? Cao Chun membalas, terima kasih atas apresiasinya. Jadi kau setuju? Menurutmu? Terus kita lihat tuh, si Kun langsung dihajar sama si Cao Chun. Dan si Kun pun akhirnya tumbang tuh. Terus ada yang menyambut nih. Seseorang berkata, Direktur Lin, akhirnya kau datang juga. Oke, itu menyambut Lin Yancang ya. Kita lihat nih, yang kanan nih adalah yang cowok, adalah patriark keluarga Van, namanya Van Wenswan. Sedangkan yang kiri, yang cewek, yang wanita, dia adalah nyonya keluarga Van, Li Huiru. Yancang berkata, aku datang terlambat karena ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Tapi Bos Chang sudah lama datang. Apa kalian tidak menjemputnya? Mendengar itu, mereka kaget. Hah, sudah datang? Tapi kami nggak melihatnya. Terus tiba-tiba seorang bodyguard datang nih. Tuan, nyonya, ini buruk. Tuan muda dipukuli seorang. Apa? Ternyata tuh. Oh, Kun ternyata tuan mudanya. Kun berkata, Bu, aku cuma mau mencong mata mereka berdua. Tapi mereka baru aja memukuliku sampai begini. Hidungku dipukuli oleh mereka. Kau harus membalaskanku. Ibunya berkata, anak ibu, jangan khawatir. Ibu akan mengirim seseorang untuk menemukan mereka dan membunnya untukmu. Terus di belakang. Oh, itu yang cewek ya? Itu yang cewek, cowok yang belakang tuh yang botak nih. Rambutku. Mereka juga mencukur gundul rambut asliku. Ibunya berkata nih, cepat temukan kedua pembuat onar itu untukku. Berani memukuli anakku. Aku akan mencong mata mereka berdua dan mengajari mereka apa jadinya kalau berurusan denganku. Tiba-tiba cukup, ayahnya maju tuh. Aku tidak ingin hari yang besar ini terganggu. Ini cuma hal kecil. Selama kita bisa berteman dengan bos besar ini, bukankah akan mudah menemukan seseorang untuk balas dendam? Mari kita kembali dan bertemu Direktur Lin terlebih dahulu. Direktur Lin, apa bos besar itu sudah dihubungi? Di mana dia sekarang? Kami akan segera mengirim orang untuk menjemputnya. Tidak perlu menjemputnya. Aku udah menelponnya barusan dan dia sudah pergi. Hah? Pergi? Bagaimana bisa? Lin Yancang menjawab, anakmu sangat berani sekali. Dia bahkan mengancam mencong mata tuh Kel. Nah, tambahin aja Kel plus kata sebelumnya. Ngerti lah. Mencong mata dan memotong tangannya Bos Chiang. Dan mendengar itu, si kepala keluarga Van kaget. Hah? Berarti orang yang tadi bentrok dengan anakku itu adalah bos besar itu? Lin Yancang menjawab, iya, sangat sulit bagiku untuk mengundang dia ke sini. Tapi kau bahkan tidak mengenali Gunung Tai, bahkan berani sampai melawannya. Kau sudah menyinggung bos Chiang kami. Jadi tanggunglah sendiri. Ayo pergi. Dan mendengar itu mereka bingung dan pasrah lah. Hah? Apa yang bisa aku lakukan? Semuanya udah berakhir. Ibunya berkata, hah? Direktur, kenapa kau pergi begitu cepat? Suamiku, kenapa Direktur Lin pergi? Apa kau sudah bertemu bos besar itu? Putra kita masih menunggunya untuk balas dendam. Ceplas, ditampar langsung istrinya. Balas dendam matamu. Suamiku, kenapa kau memukulku? Suaminya membalas, orang yang mau dicong matanya oleh anakmu itu adalah bos besar. Kalau kau menyinggung perasaannya, keluarga Van kita akan berakhir. Gak bisa, aku harus menemukan sebuah cara. Terus kita lihat nih di sebuah TV. Baru aja Su Wenhui, ketua grup Kuang Hui, dia menyumbangkan 500.000 yuan ke lembaga kesehatan Sunshine atas namanya sendiri. Van Wenswan berkata, Aku harus pergi menemui Tuan Su dan meminta bantuannya untuk memikirkan sebuah cara. Ini TV lagi ya. Su Wenhui diangkat menjadi duta amal Changnan karena tadi beramal nyumbang itu loh. Nah sekarang, tadi kan lewat TV kan liatnya kan. Sekarang kita langsung nih ke tempatnya nih. Kita lihat tuh.
Si Su Wenhui. Dia lagi main sama anak-anak tuh. Hati-hati, bersembunyilah dengan baik. Terus ini mungkin sekretarisnya ya. Dia berkata nih, Tuan Su, ada sesuatu. Su Wenhui merespon nih, Paman akan bekerja dulu. Kalian bermainlah sendiri dulu dan tunggu Paman datang untuk menemani kalian lagi. Oke, kami akan menunggu Paman. Terus Su Wenhui duduk tuh. Ada apa? Nah, ini namanya nih, ketua grup Kuang Hui, namanya Su Wenhui. Sekretarisnya berkata, Tuan Su, semua pembun yang kita kirim ke grup Feng semuanya dikalahkan. Mereka menyewa pasukan khusus, melindungi semua pemilik saham dan mereka sangat kuat. Ini adalah foto yang kami dapatkan, foto pemimpin pasukan itu. Hah? Orang ini? Itu dia. Dia nggak mati. Oke, Su Wenhui sadar tuh kalau itu Pei Chen. Wenhui berkata, udah waktunya monster tua dari Federasi Seni Bela Diri itu bergerak. Sekretarisnya merespon nih, tapi Tuan Su, orang-orang di Federasi Seni Bela Diri itu sangat sombong. Aku khawatir mereka tidak akan mendengarkan kita. Wenhui melanjutkan, bukankah para pria tua itu sangat peduli kepada saudaranya? Terutama orang yang dipanggil Ye Wu Tao. Dimengerti Tuan. Terus akhirnya nih sekretarisnya dia pergi nih ke tempatnya si Ye Xiao tuh. Oh, Ye Xiao. Ye Xiao bertanya, apakah kau memiliki pekerjaan untuk kami? Sekretarisnya menjawab, iya, tuanku baru aja membeli pulau tak berpenghuni. Aku ingin memintamu untuk memeriksanya. Apakah ada makhluk berbahaya atau enggak? Imbalannya akan setimpal. Apa kau mau? Seseorang berkata nih, pulau tidak berpenghuni. Bukankah itu bisa digunakan untuk barbeque, berenang, dan voli pantai? Ayo pergi. Sekretarisnya melanjutkan, baiklah, kami juga bisa mengatur beberapa wanita cantik untuk bermain voli pantai bersama kalian. Hehe, apalagi yang kalian tunggu? Ayo pergi ke pulau tidak berpenghuni dan berpesta. Dalam hati si sekretaris, dasar sangat gob. Lalu si sekretaris nih, dia pergi ke, ini mungkin ke atasan mungkin ya, para tetua nih. Dia berkata, hari ini ada pekerjaan penting. Semoga Federasi Seni Bela Diri mau menerimanya. Saya harap Anda bisa membantu saya menyingkirkan orang ini. Orang yang kanan berkata nih, kita emang bisa melakukan semuanya, tapi nggak mungkin untuk menyakiti orang lain. Apa kau tahu peraturan federasi kami? Jadi jawabannya, tidak. Pergilah. Kita lihat orang ini berkata, tangannya ngeri ya. Banyak luka-luka tuh. Gadis, federasi kami tidak menyentuh kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Ini adalah jalan seni bela diri kami. Jadi cari orang lain saja untuk pekerjaan ini. Terus ditunjukin foto nih, antara peraturan ini dan para murid Anda, mana yang lebih penting? Hei tuh, orang-orang berkata nih, ini gak ada hubungannya dengan mereka. Iya, hei, apa yang kau lakukan pada mereka? Si sekretaris melanjutkan, Anda bisa memikirkan jawabannya dulu. Katakan jawabannya pada aku besok. Kutunggu jawabanmu. Ini bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa mereka semua tertangkap? Jika Federasi Bela Diri kita bergerak, bagaimana Federasi Seni Bela Diri kita bisa mendapatkan pijakan di dunia seni bela diri? Tapi jika tidak bergerak, mereka tidak mungkin. Terus orang itu yang misteriusnya tangannya banyak luka nih, dia berdiri dan berkata, akulah yang akan membunuh pria ini. Penatua Shanghai, ini gak benar. Ini bertentangan dengan Federasi Seni Bela Diri kita. Iya, kami tahu kalau kau khawatir. Kami tahu kalau kau mengkhawatirkan kondisi cucumu. Oke, berarti si siapa? Penatua Shanghai ya. Si penatua berkata nih, mulai hari ini aku, Ye Shanghai, mengundurkan diri dari Federasi Seni Bela Diri. Dan semua yang aku lakukan setelah ini tidak ada hubungannya dengan Federasi Seni Bela Diri. Sekarang kita pun pergi nih ke Widih, lagi main voli pantai gitu kan. Mungkin tadi tuh murid-murid dari si federasi tuh. Selanjutnya kalian, bola voli tercintaku, aku datang. Kita lihat tuh, voli dipukul. Tapi ini gak main gak main voli, cok. Aduh. Tapi setelah kena bola volinya, si Ye Xiao sadar tuh, tiba-tiba langitnya berubah menjadi hitam. Hah, kenapa perasaanku ada yang mengganjal? Dan tiba-tiba mulai hujan petir tuh. Cao Chun berkata, pentakil. Sebelum ini ya, sebelum savage ya, sebelum sepek, cok. Cao Chun berkata, Jenderal, sepertinya ban mobilnya bocor karena sesuatu. Aku akan keluar untuk memeriksanya. Ya udah, pergilah. Terus Pei Chen nyadar sesuatu tuh di luar. Terus dicek. Tiba-tiba, cari mat. Aku akan mematahkan kakimu. Kita lihat nih. Ternyata ada seperti seorang kakek tua gitu megang sebuah buku. Dia berkata, saudaraku, kulihat kau punya tulang yang kuat. Kau punya bakat bela diri yang langka. Aku punya buku rahasia di sini. Dan karena sepertinya emang takdir, aku jual padamu. Cuma 15 yuan. Orang-orang belakang berkata nih, orang tua sialan ini penipu. Dia menipu kami. Kenapa kau malah memukul kami, bukannya dia? Dalam hati Cao Chun, oh, jadi begitu ya. Akhirnya dikasih tuh uangnya tuh. Pak tua, aku gak punya banyak. Aku cuma punya 5.000 yuan. Ambillah.
kembalikan uang mereka dan jangan menipu lagi di masa depan. Terus dikasih gitu kan. Yang ditipu mau mengambil uangnya, tapi nggak dikasih. Enggak, uang ini punya aku, kalian nggak boleh mengambilnya. Tapi tiba-tiba aura ini, tenaga dalam, kita lihat nih, ada seseorang yang menyerang dari atas tuh. Kita lihat tuh kayak ada aura-aura biru yang terpancar dari tubuhnya. Dan orang itu langsung menyerang ke mobil dari si Pei Chen. Jenderal, kita lihat nih, melihat itu Cao Chun langsung mundur tuh. Dia langsung pergi ke, ini harusnya si itu ya, si penatua tadi tuh yang mau balas dendam cucunya apa-apa gitulah. Nah, si Cao Chun berhasil nih menahan pedangnya. Dalam hati si penatua, ternyata dia kultivator tenaga dalam. Walaupun masih muda, tinjuannya bisa melawan pedangku. Pantas saja mereka menyuruh kami bertindak. Kita lihat tuh si penatua mundur harusnya nih. Dari gambarnya ya, entah mundur entah dilempar, intinya itulah. Saudaraku, ini gak ada hubungannya denganmu. Aku tidak mau membunuh orang tidak bersalah. Jadi jangan ikut campur. Mati kau. Kita lihat tuh, ini Cao Chun kah? Widih, Cao Chun ngamuk, Cok. Cao Chun ngamuk dan langsung menyerang terus-terusan tuh, menyerang bertubi-tubi. Si penatua mencoba menahan menggunakan pedangnya. Dalam hatinya, gak bagus, ini tidak akan pernah selesai. Lalu tiba-tiba, apa? Kita lihat tuh, keluar darah nih dari mulut si Cao Chun. Dan Cao Chun langsung, dia lemas tuh dia. Langsung bukan membungkuk, berlutut, dipaksa berlutut. Dalam hati si penatua, ternyata benar, selain pukulannya, dia tidak mengkultivasikan kekuatan internal yang cukup di tubuhnya untuk memblokir chi pedangku. Si penatua berkata, kalau kau tidak mencoba menolong orang tua itu, kau tidak akan terluka, kau anak yang baik. Sekarang obati dirimu dan pergilah. Jangan halangi jalanku. Enggak, aku nggak akan membiarkanmu menyerang jenderal. Tapi si Cao Chun dengan cepat langsung ditusuk nih menggunakan pedangnya. Aku sudah memperingatmu, tapi kau masih melawan. Jadi aku terpaksa harus membunuhmu. Terus ditusuk, pedangnya ditarik, dia berlutut, selamat tinggal teman kecil. Tapi saat diserang, tiba-tiba ada yang berhasil menahan pedangnya dengan sangat mudah. Dan itu adalah si Pei Chen. Pei Chen maju tuh. Bentar. Itu kok ada Peppa Pig? Hei, berani kau membuli orangku? Apa kau mau mati? Membuli itu ya, bully, merundung lah kalau bahasa Indonya. Dan melihat si Pei Chen keluar, si Master kaget. Kau? Kapan kau keluar dari mobil? Aku yakin. Kau yakin gak melihatku keluar mobil, Iya kan? Kau sudah mengikuti kami sepanjang jalan, tapi aku udah menyadarimu sejak lama. Kita lihat tuh, si penatua langsung ditonjok sama si Pei Chen. Dan si penatua mencoba menahannya menggunakan pisaunya. Tapi dia langsung terhempas mundur jauh tuh. Terlalu cepat, aku jadi terlambat menghindar. Pak tua, kenapa kau diam aja? Kita lihat Pei Chen menyerang lagi. Si penatua mencoba menahan serangan bertubi-tubinya menggunakan pedangnya. Dan lihat tuh, dia terpojok. Dalam hati si penatua, energi internal pria ini lebih kuat dari pria yang sebelumnya. Apa mungkin kekuatannya setara denganku? Bagaimana bisa dia sekuat ini walaupun masih muda? Dan perlahan pedangnya mulai retak. Apa? Pedang Shanghai jadi retak? Gak mungkin. Apa mungkin dia lebih kuat dariku? Kita lihat si Pei Chen menyerang terus-terusan tuh bertubi-tubi. Jalan, aku harus menggunakan trik itu lagi. Kita lihat tuh, si penatua pakai trik gitu menyerang ke arah si orang tua tadi tuh yang tadi nipu kalau nggak salah ya. Cao Chun mencoba menyelamatkannya nih. Pak tua, pergi dari situ. Gerakan yang sama, tapi kau nggak beruntung. Soalnya aku bisa mengeluarkan energi dalamku. Kita lihat tuh, serangannya dicoba ditangkis oleh Pei Chen. Jadi Pei Chen melancarkan serangan untuk menahan serangan, untuk menangkisnya. Dan ternyata berhasil tuh, jebum, pas banget ledakannya sebelum mengenai si Pak tua. Terus melihat Pei Chen tadi menyerang ke arah serangan tadi yang dilancarkan oleh si penatua akan melancarkan serangan nih ke Pei Chen. Akan kuakhiri ini sekarang. Kita lihat serangannya hampir mengenai Pei Chen, tapi ternyata kena. Tapi saat kena mantal guys. Jadi nggak ketusuk, tapi tertahan pedangnya. Pedangnya gagal menembus tubuh dari si Pei Chen. Bagaimana bisa dia menahan tusukan pedangku? Mungkinkah? Hei kau, apa kau melapisi seluruh tubuhmu dengan tenaga dalam? Pei Chen menjawab, selamat, jawabanmu benar, tapi nggak ada hadiah untukmu. Oke, sekarang giliranku. Kita lihat tuh, pedang si penatua dipegang sama si Pei Chen. Terus si penatua langsung dihajar tuh. Dan lihat tuh darahnya. Waduh, ini balasan karena mengganggu bawahanku. Kita lihat dihajar terus. Biar ku tanya, siapa yang mengirimmu? Aku cuma mengikuti permintaan. Dan aku tidak tahu siapa yang ingin membunuhmu. Terus akhirnya itu ditinggal tuh. Cao Chun, ikuti aku. Baik. Terus mereka jalan nih. Si penatua tergeletak di tanah tuh, dikalahkan. Tahu, kakek minta maaf, kakek gagal mengikuti jalan seni bela diri. Ini kita sedikit flashback nih ya. Tahu, dengarkan baik-baik.
saat kau berlatih bela diri, kau harus mengikuti jalan seni bela diri dengan benar. Seni bela diri tempat kita tidak boleh melukai orang yang tidak bersalah. Seni bela diri ada untuk melindungi, bukan untuk yang lain. Cucuku tersayang, kenapa kau menangis? Ada apa? Aku nggak bisa melakukan apa aja. Berarti bagi kakek, aku nggak berbakat dalam seni bela diri. Kakek yang merespon, enggak, bukan begitu. Utama kecilku, kau tetap yang nomor satu bagiku, yang terbaik. Nih kakeknya ya, maaf aku tidak bisa melindungimu. Terus tiba-tiba, kenapa tiba-tiba hujan lebat ya? Kita itu kayak pindah ke seseorang lah. Gua nggak tahu tuh siapa, mungkin karakter baru mungkin ya. Sekarang kita ini pulang ya, iya. Pigeon pulang nih, tapi diem-diem cok, diem-diem tuh di belakang kaca tuh lagi mengintai. Nah, Suewu di dalam gitu kan. Terus Suewu bangun tuh, astaga, ya ampun. Apa yang kulakukan saat mabuk? Apa aku mencium Chang Pei-chen? Aku harus apa kalau nanti ketemu dia? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Cai